Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, dosen dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, yang menjadi salah satu dosen dari Prodi untuk mengampu praktikum pemeriksaan akuntansi. Ya, di mana di dalam praktikum pemeriksaan akuntansi diharapkan mahasiswa bisa melakukan audit atas perusahaan, ya, yaitu audit eksternal, untuk nantinya memberikan masukan kepada akuntan publik, di mana akuntan publik nanti yang memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Di dalam menyampaikan materi ini ada 15 kali pertemuan, ya, diantaranya membahas mengenai kertas kerja atau pengujian atas kas dan bank, kemudian piutang dagang, kemudian persediaan barang dagangan, kemudian investasi, uang muka biaya, kemudian akumulasi aset tetap, kemudian hutang jangka pendek, jangka panjang, modal, kemudian dan operasional. Kemudian hasil akhir dari praktikum pemeriksaan akuntansi adalah kertas kerja pemeriksaan. Karena kertas kerja pemeriksaan ini digunakan oleh KAP untuk nantinya memberikan opini atas laporan keuangan. Sedangkan capaian-capaian pembelajaran di antara masing-masing materi itu diantaranya adalah bagaimana mahasiswa mampu merancang program pemeriksaan, kemudian melakukan prosedur analitis, di mana prosedur analitis itu biasanya digunakan oleh akuntan untuk mendeteksi adanya salah saji. Kemudian mahasiswa perlu tahu juga mengenai kebijakan akuntansi, karena kebijakan akuntansi ini adalah pilihan oleh perusahaan, karena di dalam akuntansi itu ada banyak sekali metode, ada banyak sekali teknik yang bisa dipilih oleh perusahaan. Kemudian harapannya mahasiswa juga mampu mengumpulkan bukti audit, ya, apakah itu risalah rapat, kemudian apakah itu jurnal, apakah itu buku besar, apakah itu konfirmasi dari pelanggan atau yang lainnya. Kemudian dari bukti audit ini, ya, akan digunakan ditambah lagi dengan prosedur analitis untuk mendeteksi adanya salah saji. Kemudian setelah salah saji ini, ya, kemudian kita membuat kertas kerja, termasuk membuat simpulan dari audit. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan ini perlu ada adjustment atau tidak. Setelah itu semua diselesaikan, maka auditor, ya, diminta untuk menyusun manajemen letter. Manajemen letter ini adalah sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk memperbaiki apa yang sudah ada di perusahaan dan kedepannya untuk perbaikan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Selebihnya silahkan melihat video yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan praktikum pemeriksaan akuntansi dengan tema pemeriksaan atas aset tetap yang sudah kita siapkan minggu lalu, ya, di mana dalam pertemuan sebelumnya saya minta untuk menyiapkan, ya, beberapa tugas, diantaranya untuk perancangan program pemeriksaan, ya. Namun sebelum kita mulai, kita bacakan dulu capaian yang harus kita raih dalam pembelajaran hari ini, ya. Di mana yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prosedur pemeriksaan atas aset tetap, kemudian merancang program pemeriksaan, ini yang sudah dikerjakan oleh kalian, yang mana nanti saya tunjuk dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan rancangan program pemeriksaan. Kemudian nanti
di kelas di hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana prosedur analitis untuk mendeteksi adanya salah saji. Berikutnya kita pelajari kebijakan akuntansi dari auditi, kemudian mengumpulkan bukti audit atas aset tetap, dan mengidentifikasi adanya kemungkinan salah saji pada pemeriksaan aset tetap. Kemudian harapannya Anda bisa membuat kertas kerja atas aset tetap dan menyusun simpulan atas audit aset tetap. Oke ya, untuk menyingkat waktu, saya tunjuk dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan rancangan program pemeriksaan atas aset tetap. Ya, silahkan. Saya tunjuk Salsabil untuk menyampaikan rancangan program pemeriksaan. Silahkan. Untuk program pemeriksaan yang pertama adalah buatlah daftar aktiva tetap dan akumulasi depresiasi yang meliputi saldo awal, penambahan, dan pemberhentian saldo akhir. Yang kedua ada periksalah penambahan aktiva tetap dengan meneliti faktur pembeliannya dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga ada periksalah pemberhentian aktiva tetap dengan meneliti dokumen pendukungnya, hitung nilai bukunya, dan tentukan rugi atau laba atas pemberhentian tersebut. Terus yang keempat ada telusur rugi atau laba pemberhentian aktiva tetap ke rekening pendapatan lain-lain. Yang kelima, lakukan pengujian secara menyeluruh mengenai depresiasi untuk masing-masing aktiva tetap dan telusur jumlah saldonya ke biaya depresiasi. Yang keenam adalah buatlah analisis dan periksa perbaikan dan pemeliharaan untuk mempertimbangkan kemungkinan pengkapitalisasi pengeluaran tersebut. Oke, itu yang sudah dirancang oleh Salsabil ya, dan saya nilai sudah cukup memadai program pemeriksaan. Mungkin ada pertanyaan dari Salsabil? Ya Pak, saya izin bertanya untuk dokumen pendukung lainnya yang dimaksud dalam pemeriksaan penambahan aktiva tetap itu meliputi apa saja ya Pak? Oke ya, jadi dokumen pendukung untuk penambahan aktiva tetap ya, selain yang sudah kita pelajari selama ini yaitu dari jurnal ya, kemudian dari buku besar, ada pendukung yang lainnya ya. Kalau perusahaan itu sudah mempunyai tata kelola atau SOP ya, karena yang biasanya ya, jadi aset tetap itu seringkali tidak ada penambahan atau pengurangan dalam satu periode. Tapi kalau terjadi biasanya nilainya cukup material. Saking materialnya, misalnya perolehannya cukup material, biasanya harus melalui mekanisme RUPS atau di bawahnya yaitu rapat dewan komisaris atau rapat dewan direksi. Ya, jadi mekanismenya bertingkat, berjenjang. Semakin tinggi tingkat pengeluaran suatu perusahaan untuk pengadaan aset tetap, maka harus disetujui melalui mekanisme yang lebih tinggi, ya, diantaranya adalah melalui RUPS. Ya, nah sekarang apakah ada ya keputusan dari RUPS mengenai ya penambahan aset tetap? Coba Anda perhatikan yang ada di buku 2, itu ada risalah rapat umum pemegang saham yang agak di belakang ya. Itu ada rapat umum pemegang saham ada, dewan direksi ada, dewan direksi, dewan komisaris pun juga ada. Ada kira-kira? Ada. Tanggal berapa rapat pemegang sahamnya? 5 Juli. Ya, isinya diantaranya yang pertama, disetujui pembelian peralatan percetakan high speed press senilai 190 juta dikurangi dengan nilai tukar atau trade-in value mesin press merek Hardin. Yang kedua, disetujui tambahan pinjaman sebesar 275 juta dari PT Prima Asuransi jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 15%. Dalam hal ini mesin untuk merek high speed press digunakan sebagai jaminan. Oke ya, jadi menurut RUPS ya ada 2 kejadian
Yang pertama, kejadian yang pertama adalah pertukaran mesin lama dengan mesin baru. Kemudian kejadian yang kedua adalah ada pinjaman wesel dari PT Prima Asuransi, yang mana aset tetap tersebut digunakan untuk agunan ya atau jaminan kepada PT Prima Asuransi. Karena aset tetapnya atau mesin lama dijual atau ditukar dengan mesin baru, otomatis jaminan yang diberikan perusahaan kepada PT Prima Asuransi harus dilepas, diganti dengan mesin yang baru. Ya, berarti kita simpulkan dari rapat umum pemegang saham itu bahwasanya ada pertukaran aset tetap, yaitu mesin, ya, di mana mesin lama diganti dengan mesin baru. Ya, kemudian tadi ada hutang nanti terkait dengan kertas kerja berikutnya, yaitu kertas kerja hutang jangka panjang, di mana ada pergantian jaminan dari mesin lama ke mesin baru. Itu ya, salah bir, jelas? Oke, kita lanjutkan ya untuk mempelajari mengenai kebijakan akuntansi yang ada di PT Sinar Mataram. Silahkan, siapa yang sudah menyimpulkan ya, silahkan Tika. Kebijakan akuntansi aktiva tetap di PT Sinar Mataram yaitu 1. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya angkut dan instalasi. 2. Metode penyusutannya garis lurus. 3. Jenis aset tetapnya yaitu mebel dan peralatan percetakan. Yang 4. Tarif penyusutannya untuk mebel sebesar 10% per tahun dan untuk peralatan percetakan sebesar 5% per tahun. Yang 5. Depresiasi setengah tahun berlaku jika aset dibeli atau terjual di tengah tahun. Yang 6. Jika terjadi pertukaran aset tetap maka kerugian dicatat namun laba tidak dicatat. Oke ya, itu adalah kebijakan akuntansi yang berlaku di PT Sinar Mataram dan berlaku selama ini ya. Berarti kebijakan akuntansi khususnya mengenai aset tetap, baik itu metode pencatatannya, metode depresiasinya secara konsisten ya, sudah sama dengan tahun lalu, jadi tidak perlu dipermasalahkan ya, karena sudah konsisten. Jadi ini sudah bisa kita teruskan ke yang berikutnya adalah prosedur analitis ya. Jadi prosedur analitis ini adalah program pemeriksaan atau prosedur yang digunakan oleh auditor dengan biaya yang cukup ekonomis ya, karena untuk mendeteksi salah saji diantaranya membandingkan tahun ini dengan tahun lalu. Ada yang sudah membandingkan tahun ini dengan tahun lalu? Ya, silahkan Oki. Ada perbandingan Pak dari tahun sebelumnya, ya, yaitu di mebel dan peralatan kantor yang semulanya 60.850.000 menjadi 68.850.000. ya. Lalu ada di akumulasi depresiasi mebel dan peralatan kantor yang sebelumnya 24.830.000 menjadi 31.045.000. Lalu ada di peralatan percetakan yaitu sebesar 897.290.000 menjadi 1.084.840.000. Lalu ada di akun depresiasi peralatan percetakan sebesar 425.340.000 di tahun 1995 menjadi 470.590.000. Jadi kalau di mebel ada kenaikan ya, ya. Kenaikannya berapa? Di mebel 8 juta kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian kalau peralatan percetakan ada peningkatan? Ada juga Pak di percetakan dari 897.290 jadi 1 miliar. 1 miliar berarti sekitar 190 juta ya. Jadi di mebel ada kenaikan 8 juta, kemudian di peralatan percetakan ada kenaikan 190 juta.
Jadi sudah mulai bisa kita simpulkan sementara bahwa memang ada penambahan, ya. Cuman apakah ada salah saji atau tidak, kita harus menelusur ke dokumen berikutnya, ya. Nah, dokumen berikutnya yang kita bahas adalah, yang kita bisa dapatkan adalah dari jurnal. Nah, di buku 1 kalau tidak salah di halaman berapa tadi? Halaman 36 dan 37, ya. 36 itu faktur dari pemasok mesin, kemudian 37 itu adalah surat perintah bayar, ya, dari manajer keuangan mungkin, ya. Kemudian di bawahnya ada voucher atas transaksi tersebut. Jadi kalau Anda bandingkan, ya, antara jurnal, antara prosedur analitis dengan risalah rapat umum pemegang saham dan jurnal yang ada di halaman 37 itu, apa yang bisa Anda simpulkan? Adakah salah saji? Ya. Kalau setelah dilihat dari notulen RUPS dan Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada 5 Juni, itu kan diputuskan yang pertama disetujui pembelian peralatan percetakan baru merek High Speed Press sebesar 190 juta dikurangi dengan nilai tukar atau trade-in value mesin lama dengan merek Hardin Gallery Press. Kemudian yang kedua, disetujui penambahan pinjaman sebesar 275 juta dari PT Prima Asuransi dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 15%. Kemudian dalam hal ini mesin baru itu menggantikan mesin lama sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian pada bulan Agustus, perusahaan mendapat mesin baru yang diperoleh melalui pertukaran dengan mesin lama, di mana harga perolehan mesin lama sebesar 50 juta diperoleh 10 tahun yang lalu. Namun dari jurnal itu dicatat sebagai transaksi pembelian, bukan pertukaran aset tetap, sehingga tidak sesuai dengan notulen RUPS dan Dewan Komisaris yang dilaksanakan 5 Juni. Pencatatan jurnalnya yaitu sebagai berikut. Peralatan percetakan sebesar 190 juta, pada pendapatan lain-lain sebesar 1.900.000 dan hutang voucher sebesar 188.100.000. Seharusnya transaksi itu dicatat sebagai pertukaran, bukan pembelian, agar sesuai dengan notulen RUPS dan Dewan Komisaris. Oke, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ria, kesimpulannya ada terjadi salah saji, ya. Salah saji itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja, ya, tergantung pada operatornya, ya. Jadi ini termasuk bagian dari salah saji yang tidak disengaja, karena mungkin kompetensinya dari bagian akuntansi kurang memadai, ya, sehingga yang seharusnya dicatat sebagai transaksi pertukaran tapi dicatat sebagai transaksi pembelian, ya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan Radita. Dengan kondisi error tersebut, bagaimana pencatatan yang harus dilakukan? Baik, ya. Jadi ini terjadi error, ya, atau salah saji bahasa Indonesianya, ya. Jadi kalau Anda lihat di jurnal yang ada di buku 1, ya, itu hanya dicatat adanya penambahan aktiva tetap, ya, tanpa ada atau menghapus bukukan mesin lama. Ya, kalau transaksinya pertukaran mesin lama dengan mesin baru, maka mesin lama nilai bukunya harus dihapus bukukan. Ya, kenapa harus dihapus bukukan? Agar informasi yang dihasilkan oleh bagian umum atau yang bagian yang mengorganisir aset, ya, atau bagian aset dengan bagian akuntansi itu sinergi, sama outputnya. Nilainya sama, ya. Tapi kalau tidak sama berarti terjadi miss atau error, ya. Jadi, nah ini bagaimana kita menghitung harga perolehan mesin lama, ya. Kita masukkan harga mesin baru sesuai fakturnya yang ada di buku 1, ya. Nilainya adalah 220 juta.
ya. Kemudian ada penambahan biaya ya, karena harga perolehan mesin itu dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya-biaya sampai mesin tersebut siap untuk digunakan. Dalam hal ini ada tambahan biaya angkut dan biaya pemasangan atau instalasi. Biaya angkut dan biaya pemasangan ini, biaya angkut terutama ya, biaya angkut ini sebenarnya ada kesalahan di PT Sinar Mataram. Pada saat kita membahas persediaan, voucher ini nyangkut di persediaan, padahal ini bukan angkutan untuk persediaan tapi angkutan untuk mesin, sehingga nanti kita keluarkan dari persediaan, kita masukkan sebagai harga perolehan mesin ya. Kemudian jadi total brutonya untuk mesin baru adalah sebesar 232 juta sekian. Kemudian dikurangi dengan laba pertukaran mesin lama ya, harga perolehan mesin lama ya. Di informasi yang ada di buku 1 disebutkan bahwa harga perolehan mesin lama, tanggal perolehannya 10 tahun yang lalu dengan harga perolehan 50 juta rupiah. Maka akumulasi penyusutan untuk mesin lama adalah 10 kali 5% dari harga perolehan ya. 10 kali 5% berarti kan 50%. Ya, kalau harga perolehannya 50 juta, maka akumulasi penyusutannya adalah 25 juta rupiah. Sehingga nilai bukunya tinggal separuhnya, yaitu 25 juta. Tapi harga pasar mesin lama adalah 30 juta. Sehingga ada laba pertukaran sebesar 5 juta rupiah, ditambah lagi ada potongan tunai sebesar 1% dari nilai tukar, yaitu 1,9 ya. Sehingga harga laba pertukarannya totalnya adalah 6.900.000 rupiah ya. Kemudian nah ini ada selisih ya. Kalau menurut klien tadi kan perolehannya 1,9, 190 juta. Tapi menurut kita, menurut auditor, harga perolehan mesin barunya adalah 225.160. Sehingga ada selisih sebesar 35.190 ini, 160 ini akan kita gunakan untuk mengajukan usulan jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaiannya ada di bawah ini. Nah, ini untuk apa yang ditanyakan oleh Radita tadi ya, bagaimana dengan adanya kasus ini. Maka nanti jurnal penyesuaian seperti ini ya, peralatan percetakan ditambah 35.160 ya, sesuai dengan angka selisih. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan percetakan ini adalah akumulasi penyusutan untuk mesin lama, karena harus dihapus bukukan. Biasanya akumulasi penyusutannya ada di kredit, karena dihapus bukukan di debit ya. Kemudian peralatan percetakan karena dihapus bukukan, maka yang lama ini di kredit ya. Jadi peralatan percetakan di kredit 50 juta, kemudian akumulasi penyusutannya di debit 25 juta. Jadi kalau kita nettingkan itu 25 juta sesuai dengan hitungan yang di atas ya. Kemudian ada penghasilan lain-lain berupa potongan tunai 1,9, kemudian dikurangi dengan biaya reparasi dan pemeliharaan dan biaya pemakaian yang nyasar jurnalnya ke persediaan ya. Jadi itu jurnal yang kita sampaikan, kita usulkan ke PT Sinar Mataram. Jadi nanti kalau awalnya 190 ya, ditambah 35.160 dikurangi 50 berarti berapa? Nanti akan sama dengan saldo auditnya ya. Kemudian dampak yang kedua, ini terjadi kesalahan di dalam perhitungan biaya depresiasi ya. Di dalam biaya depresiasi, kalau kita mengikuti PT Sinar Mataram, berarti mesin lama tidak dihapus bukukan, sehingga penyusutannya dihitung 1 tahun penuh. Padahal konsepnya tidak begitu. Mesin lama dihapus bukukan, muncul mesin baru. Berarti mesin lama dihitung setengah tahun harusnya, mesin baru juga dihitung setengah tahun. Tapi oleh PT Sinar Mataram ya, mesin lama dicatat setengah tahun, 1 tahun penuh,
mesin baru dicatat setengah tahun. Nah, sehingga muncul selisih biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan untuk PT Sinar Mataram terlalu tinggi, overstatement, sehingga kita juga usulkan jurnal penyesuaian dengan mendebet akumulasi penyusutan, mengkredit biaya penyusutan. Jadi dibalik, biasanya selama ini biaya penyusutan didebet, akumulasi penyusutan dikredit. Karena ini usulan jurnal penyesuaian, maka ini dibalik. Jelas? Ada pertanyaan? Kemudian ini nanti diselesaikan kertas kerjanya, ya. Minggu depan dikumpulkan, ya, bersamaan dengan mengumpulkan rancangan program pemeriksaan untuk materi berikutnya, yaitu hutang jangka pendek. Kemudian yang terakhir, kalau sudah selesai semua, kita ke kertas kerjanya, nanti diminta untuk dikerjakan dikumpulkan minggu depan, ya. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun simpulan audit atas akun aset tetap. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan atas pertemuan kita hari ini? Ya, silahkan Wahyu, Widya. Dari kebijakan akuntansi, risalah rapat umum pemegang saham dan Dewan Komisaris, analisis yang telah dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan tahun lalu yang sudah diaudit dan laporan keuangan berjalan yang belum diaudit, serta penelusuran dokumen akuntansi berupa adanya faktur, berita acara serah terima mesin ke perusahaan, hingga perintah pembayaran ke pemasak mesin dan jurnal pencatatan atas transaksi, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat kesalahan pencatatan transaksi atau error yang disebabkan karena yang pertama, mesin lama belum dihapus bukukan yang menyebabkan selisih di laporan keuangan, karena di daftar aktiva tetap itu sudah dihapuskan sedangkan dalam laporan keuangan belum dihapuskan. Yang kedua, akumulasi penyusutan mesin lama juga belum dihapuskan sehingga juga menimbulkan selisih, dan penyusutan mesin lama itu dicatat 1 tahun penuh, padahal seharusnya dicatat setengah tahun, dan penyataan penyusutan mesin baru sudah dicatat setengah tahun yang akhirnya akan menyebabkan overstatement. Kemudian untuk memperbaiki error tersebut, audit melakukan kapitalisasi mesin baru, kemudian mengusulkan jurnal penyesuaian untuk menghapus nilai buku mesin lama, lalu menghitung ulang penyusutan mesin lama dan mesin baru, dan mengajukan penyesuaian beban penyusutan sesuai dengan transaksi pertukaran aktiva tetap sejenis. Oke, ya, jadi simpulannya untuk transaksi ini error, maka diputuskan untuk menghitung kembali berapa harga perolehan aset lama, aset baru, kemudian kita usulkan jurnal penyesuaian baik untuk harga perolehannya maupun akumulasi penyusutan. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan minggu depan disiapkan materi berikutnya, yaitu hutang jangka pendek. Semoga pertemuan hari ini berbarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.